Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya agama yang membimbing ibadah, tetapi juga memelihara kehidupan sosial. Jika syahadat adalah ikrar iman, maka solat adalah tiang agama, maka zakat adalah jembatan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi tanda bahwa hati kita belum mati. Ia mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan, maka sebagian darinya harus kembali kepada mereka yang berhak. Zakat berasal dari kata zakah, yang artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang, bahkan sebaliknya Allah janjikan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim syadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Zakat adalah cara Allah menjaga keseimbangan agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Ia adalah sistem langit untuk menyembuhkan luka bumi. Jenis zakat dan hukum fikihnya. Islam mengatur zakat secara rinci. Berikut jenis-jenisnya. Zakat fitrah, wajib pada setiap muslim. Menjelang Idul Fitri, berupa makanan pokok, kira-kira 2,5 kilogram beras atau uang yang senilai. Tujuannya menyucikan jiwa setelah Ramadan dan membahagiakan yang membutuhkan. Zakat ma'al atau zakat harta benda wajib jika harta mencapai nisyab, setara 85 gram emas, dan telah dimiliki selama haul 1 tahun. Besar zakatnya 2,5%, termasuk uang, emas, tabungan, saham, usaha. Zakat pertanian, jika diairi alami, zakatnya adalah 10%. Dan jika diairi dengan pengairan buatan, maka zakatnya adalah 5%. Hal ini berlaku saat panen, bukan menunggu haul. Zakat perdagangan, modal plus keuntungan dikalkulasi, lalu dizakati 2,5% bila mencapai nisyab. Zakat ternak berlaku bagi pemilik kambing, sapi, unta sesuai jumlah tertentu berdasarkan fikihnya. Zakat rikas, temuan tambang, dikeluarkan 20% langsung tanpa menunggu haul. Selanjutnya, filosofi sosial dan emosional. Saudaraku, zakat adalah ujian cinta terhadap dunia dan sesama. Ia bukan hanya menghidupkan orang miskin, tetapi juga menyembuhkan orang kaya dari penyakit tamak. Allah berfirman, "Wa'alladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang diketahui bagi yang meminta dan tidak meminta. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai dengan 25. Analoginya sederhana. Bayangkan seorang yang menampung air di ember kotor. Airnya bisa penuh tapi tak layak minum. Begitu juga harta tanpa zakat, penuh tapi tak berkah. Atau seperti pohon yang daunnya rimbun tapi tak berbuah. Ia hanya indah dipandang tapi tak memberi manfaat. Zakat adalah buah dari harta. Tanpa itu, harta hanya menumpuk dosa. Contoh nyata dari analogi tersebut adalah seorang pengusaha muslim yang tekun berzakat. Usahanya makin luas, bukan karena strategi semata, tetapi karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Di desa terpencil, zakat para petani membuat semua warga punya makanan. Tak ada yang tidur dalam kondisi perut yang kelaparan. Maka pada akhirnya, zakat pun bisa menyambung nyawa. Seorang janda dapat zakat fitrah
Ia menangis bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ia merasa kebutuhan hidupnya terselamatkan dan ia tidak dilupakan. Selanjutnya, saudaraku ihwafillah, inilah dia ancaman bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolak membayar zakat hartanya, maka hartanya akan dijadikan ular yang melilit dan menggigitnya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, jangan biarkan 2,5% harta kita membuat kita kehilangan 100% pahala. Jangan menunda zakat, sebab kematian tidak pernah menunggu. Sebagai penutup dan seruan, marilah kita tanyakan pada diri sendiri, apakah hartaku sudah bersih? Sudahkah aku menunaikan zakat seperti yang diperintahkan? Zakat bukan beban, tapi jembatan menuju kasih sayang Allah. Sedikit di mata kita bisa jadi segalanya bagi mereka yang menanti. Allahumma tahhir qulubana wa amwalana bizakah waj'alna minal muttaqinal munfiqin. Ya Allah, sucikan hati dan harta kami dengan zakat, dan jadikan kami orang-orang bertakwa yang suka berbagi. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan jangan jadikan kami bergantung kepada selain-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.